Hasim cukup terkejut saat melihat genderuwo itu. Itu beneran genderuwo. Ia masih tak percaya dengan penglihatannya. Iya, Raja Genderuwo, sautku. Aku baru lihat yang segede ini. Sama, saya juga. Kulirik Habib Hussein yang sedang fokus merapal doa. Tiga pendampingnya sudah berdiri rapi di depannya. Bruh. Mataku fokus pada Grisel yang tiba-tiba terlempar ke lantai. El, kamu tidak apa-apa? Tanyaku. Aman. Tolong lepasin bokap aku, Bi. Sautnya sembari duduk bersila dan melepas sukma. Oke. Aku melangkah maju, beberapa anggota sekte menghadang. Mereka pasti anggota baru. Pendampingnya saja hanya kuntilanak biasa. Kakek Danu dan beberapa sesepuh datang, membuat wajah anggota sekte berubah panik. Hanya dalam sekejap kuntilanak peliharaan mereka sudah tumbang. Kakek Danu masuk ke tubuhku, lalu menghajar anggota sekte itu satu persatu. Raja Genderuwo menghentakkan kakinya di dekatku. Seketika itu, tubuhku kehilangan keseimbangan. Beberapa sepuh yang tadi mendampingiku dan mudah ia kalahkan. Sontak aku melangkah mundur. Grisel mengeluarkan keris dari dalam tubuhnya, kemudian menusukkan keris itu ke tubuh Raja Genderuwo. Makhluk besar itu berteriak kencang hingga mengentarkan benda-benda yang ada di gudang. El, ayahnya Grisel tersadar. Ayah, balas Grisel. Ada kabut hitam tebal menyelimuti gudang. Mundur, Bi, perintah Habib Hussein. Aku melangkah mundur dan mendekat padanya. Tiba-tiba kabut itu menghilang. Kini aku bisa melihat beberapa anggota sekte yang tersisa sudah berletak di lantai. Hanya menyisakan Ansel. Ayahnya Grisel sudah berdiri tepat di belakang Ansel. Kamu pikir anak Mansoresa bisa ngalahin saya? Ucapnya ternyata kabut itu berasal darinya. Ansel menutup mata, lalu berbalik badan dan menendang ayahnya Grisel. Bruk. Ia terpental dan membentur rak belakang. Kemudian Ansel menjatuhkan beberapa rak dengan tenaga dalam, hingga menimpa tubuhnya ayahnya Grisel. Grisel yang marah kembali menusukkan keris ke tubuh Raja Genderuwo yang tadi menghalangi. Sosok besar itu kembali berteriak kesakitan dan mencoba menghantam Grisel dengan telapak tangannya. Grisel berhasil mengelak dan memukul kepalanya. Ansel terlihat merapal mantra. Ada sebuah bayangan hitam di luar dari tubuhnya yang meluncur ke arah Grisel. Tiga penjaga Habib Hussein terbang dengan cepat untuk menghadangnya. Terjadi pertarungan antara energi hitam dan putih. Maju, Bi, perintah Habib Hussein. Kakek Danu masuk ke dalam tubuhku, lalu aku berlari kencang ke arah Ansel. Didampingi oleh penjaga Habib Fahad dan Hasim, kulayangkan pukulan ke wajah. Bruk, Ansel gagal menangkisnya. Cih, ia meludah, ludah yang berwarna kemerahan. Beraninya keroyokan, ucapnya. Ayah, panggil semuanya, imbuhnya. Raja Genderuwo menepukkan tangan berkali-kali. Tak lama ada puluhan genderuwo yang ukurannya tak kalah besar berdatangan. Terdengar suara ringkikan kuda, aku mengedarkan pandangan mencari sumber suara itu. Kuda ungu. Ia sedang berlari-lari di udara. Aku bisa merasakan aura yang sangat negatif menyelimuti tubuhnya. Bib, aku menoleh pada Habib Hussein. Jangan takut, balasnya. Aku membaca doa dalam hati dan menatap wajah Ansel, lalu melangkah mundur. Kenapa mundur, Bi? Tanya Habib Hussein. Saya masih belum tahu kekuatan kuda ungu itu, Bib. Balasku tak mau ada serangan dadakan yang membuatku tumbang. Jadi perlu mencari tahu dulu kemampuan kuda ungu itu.
Sukma Grisel kembali ke tubuhnya. Bi, tolong beresin nih genderuwo sama anak buahnya. Biar saya aja ngadepi Ansel, ucapnya. Oke, sautku lalu duduk di samping Habib Hussein. Kalahin yang gede itu aja, Pi. Nanti anak buahnya pasti lari, ucap Habib Hussein. Siap, Bib. Tolong dijaga ya. Kamu tenang saja. Habib Hussein membaca doa untuk menciptakan perisai yang tak akan bisa ditembus oleh genderuwo. Sementara Hasim dan Fahad duduk di belakangku, sembari menyalurkan energi ke pundakku. Aku melepaskan Sukma, 3 penjaga Habib Hussein, berdiri di sampingku setelah mengalahkan bayangan hitam. Bayangan hitam yang ternyata tidak sekuat Himera. Kamu fokus pada genderuwo itu saja, Bi. Biar saya dan sesepuh lain urus anak buahnya, ucap kakek Danu. Baik, kek. Sautku terbang melesat dan melayangkan pukulan ke wajah Raja Genderuwo, namun ia bergeming dan tertawa. Jangan menggelitik saya, ucapnya sembari meniupku kencang, membuat tubuh ini berputar-putar di udara. 3 penjaga Habib Hussein malah tertawa melihatnya. Kamu tidak bisa melawannya, hanya dengan tangan kosong, ucap salah satu, kemudianlah salah satunya memberiku cambuk. Pakai ini saja. Aku menggenggam cambuk percaya itu, merasakan energi yang sangat besar. Saya tidak kuat. Kamu pasti bisa, percayalah. Ketika penjaga Habib Hussein masuk ke dalam cambuk, cambuk pun memanjang dengan sendirinya dan menjadi warna putih terang. Aku mengibaskan cambuk, dar! Suara begitu menggelegar, membuat Ansel dan Grisel yang bertarung menoleh padaku. Maaf, mengagetkan kalian, ucapku. Kamu juga kaget ya? Imbuhku sembari menatap Raja Genderuwo yang melebarkan kedua matanya. Aku mengayunkan cambuk ke arahnya, tepat mengenai tangannya. Ah! Ia berteriak sangat terbakar. Serang bagian kakinya, Bi, perintah kakek Danu. Oke, aku menyerang bagian kakinya. Raja Genderuwo itu pun mulai goyah. Lepaskan cambuknya. Terdengar suara dari dalam cambuk. Kulepaskan, lalu cambuk itu bergerak dengan cepat, meliliti tubuh Raja Genderuwo itu. Makhluk itu panik. Raja Genderuwo terjungkal ke belakang saat melihat cambuk meliliti kedua kakinya dengan kencang. Ambil ini, Bi. Kakek Danu melemparkan kujang berwarna emas. Kutangkap kujang itu. Untuk apa ini, kek? Tanyaku. Tancapkan ke jantungnya. Aku mendekati Raja Genderuwo yang sedang mengeliat, mencoba melepaskan ikatan. Kemudian berdiri di atas tepat perutnya. Maafkan saya. Ucapku seraya menghujamkan ke jantungnya. Ia menjerit lalu tubuhnya terbakar. Ayah! Teriak Ansel dengan mata yang memancarkan sinar merah. Awas, Bi! Teriak kakek Danu. Aku tak melihat kalau ada kuda ungu yang sedang berlari kencang ke arahku. Bruk! Benturan pun terjadi, membuat Sukma ini langsung kembali ke dalam tubuh. Darah kental menyembur dari mulutku dan tubuh ini mendadak lemas. Hasim dan Fahad menahan tubuhku. Habib Hussein meraih tanganku dan membaca doa. Perut ini terasa panas dan mual. Tak lama, aku memuntahkan darah berwarna hitam. Udah enakan? Tanyanya. Sudah, Bib. Aku baru pertama kali merasakan serangan sekuat itu. Kulihat Grisel lebih unggul dalam pertarungan melawan Ansel. Meskipun berapa kali kuda ungu itu mengganggu. Tapi ia tetap bisa menjadi fokus menahan keduanya. Luar biasa. Rak-rak yang menimpa tubuh ayah Gisel bergeletak. Brak! Rak itu terangkat, lalu ia keluar dengan santainya. Ansel, cara berpikir kamu seperti anggota amatiran. Kamu gak mengenal kekuatan lawan. Kamu pikir dengan serangan lemah bisa mengalahkan saya? Oloknya. Saya sengaja memancing kamu untuk pergi ke sini, jadi saya bisa mudah buat habisin kamu.
Sambungnya Nyi Ambar. Nyi Ambar muncul. Maaf, saya datang terlambat. Ucapnya kedatangan membuat anak buah genderuwo kalang kabut. Aku sudah curiga pas Lena bilang ayah sama Nyi Ambar ditangkap. Kenapa nggak bilang sama aku dulu sih, Nyi? Ucap Grisel. Itu bukan rencana saya, tapi ayah kamu. Balas Nyi Ambar. Lain kali jangan begitu ya. Aku udah khawatir banget. Iya sayang, sekarang kita mau apain anak ini? Ucap ayahnya Grisel. Aku mau bikin dia muntah darah dulu. Saut Grisel. Oke. Ayahnya Grisel memanggil puluhan siluman monyet peliharaannya, kemudian menyerang Ansel secara bersamaan. Ansel tampak kewalahan. Kuda ungu berusaha menyelamatkan tuannya, tapi dihadang oleh 3 penjaga Habib dan Nyi Ambar. Nyi Ambar berhasil mengikat leher kuda itu dengan kainnya, namun ia berhasil meloloskan diri dan kabur. Kini hanya tersisa Ansel yang sedang posisi terdesak. Baru lawan pasukan monyet aja udah kesusahan. Ledek ayahnya Grisel. Aku males lihat mukanya. Balas Gisler seraya mengeluarkan serangan tubuh tenaga. Tubuh Ansel terpental jauh hingga menghantam tembok. Bruh! Darah menyembur dari mulutnya. Ayah Grisel menghentakkan kaki sembari menatap atap gudang. Besi-besi penyangga terlihat bergetar. Tak lama sebagian atap runtuh dan menimpa Ansel. Kamu nggak apa-apa, Bi? Tanya Grisel. Tidak apa-apa. Aku bangkit meski kaki ini masih agak lemas. Sebaiknya cepat pergi dari tempat ini. Aku sempat dengar kalau Mr. X sedang berjalanan pulang. Ucap ayahnya Grisel. Kami bergegas meninggalkan gudang dan masuk ke mobil. Ayah Grisel mengecek kondisiku. Jangan takut, ayah aku dokter, ucap Grisel. Iya, saya tahu kok, sautku. Mobil melaju keluar dari area gedung. Kamu harus belajar cara menahan serangan ilmu hitam, ucap ayahnya Grisel. Beruntung, serangan yang gak terlalu fatal, imbuhnya. Baik pak, balasku. Sekarang kita mau kemana? Tanya Hasib. Ke rumah Gilang, perintah Habib Hussein. Siap, Bib, saut Hasim. Mobil mengerem mendadak. Ada apa, Sim? Tanya Habib Hussein. Itu, Bib. Hasim menunjuk mobil hitam yang terparkir melintang di tengah jalan. Pintu mobil itu terbuka. Ada seseorang pria berwajah seperti orang asing di luar. Itu Leon, ucap Grisel. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya.